multilateralism. Sekarang Amerika meninggalkan multilateralism menjadi unilateral approach. Pertemuan G20 yang terakhir di Afrika Selatan di antara Menteri-Menteri Keuangan yang dihadiri oleh Pak Wamentommy, nanti mungkin juga bisa dijelaskan, menggambarkan situasi tersebut. Ketidakhadiran banyak negara, kebetulan menteri-menterinya, karena kita sedang cukup banyak perhatian di dalam negeri, namun berbagai negara banyak yang bahkan tidak menghadiri G20. Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi presidensi G20, bahkan terjadinya perang Ukraina, kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20, bahkan pada level head of state. So perubahan begitu besar dari tahun 2018 2022 ke sini, itu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal. Menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya, bagaimana Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA, sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang, tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif. Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada. Dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari, RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan. Dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat dan penerapan 10%
dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak. Sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Kemudian Kanada tanggal 4 Maret kena tarif, maka pada hari yang sama Perdana Menteri Justin Trudeau yang waktu itu belum resign mengumumkan retaliasi, dibales dengan menerapkan 25% tarif untuk berbagai produk import dari Amerika Serikat. Dan ini tentu menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan, dari mulai resesi bahkan inflasi, bisa terjadi stagflasi, ekonominya melemah tapi harga tinggi karena tarif. Di tanggal 10 Maret sekali lagi untuk RRT dilakukan pelaksanaan tarif 10-15% untuk produk makanan dan pertanian, serta pembatasan ekspor dan investasi dari 25 perusahaan Amerika Serikat. RRT dalam hal ini membalas kembali. Karena tadi diberikan tarif reciprocal, kemudian dinaikkan lagi tarifnya, RRT membalas lagi dengan menerapkan 10-15% untuk produk pertanian dan makanan, dan bahkan pembatasan ekspor untuk terutama mineral rare earth dan juga untuk investasi dari 25 perusahaan Amerika yang beroperasi di RRT. Tanggal 11 Maret akan diumumkan tambahan 25% tarif untuk aluminium baja dari Kanada. Ini untuk membalas tanggal 4 Maret. Jadi teman-teman wartawan melihat ya, yang ini yang disebut the war game adalah sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang bisa secara sepihak diubah. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini
memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada ini walaupun angkanya 73,7 ini lebih karena tidak hanya perdagangan tapi juga masalah imigrasi dan juga fentanyl, yaitu masuknya opioid yang telah mengancam kesehatan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat jadi negara-negara yang punya surplus besar, makanya kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko kena, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia, ini akan menjadi target yang cukup nyata. Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif, karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth. Jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada tadi ya, bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun volatile, seperti yang terjadi pada minggu-minggu atau 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara yang sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa. Keputusan mengenai investasi, relokasi, dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok. Karena ternyata selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring, itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friendnya Amerika dan Kanada itu? Jadi tadinya disebutkan, oh kalau kamu berteman, kita aman. Ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini. Dan berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS, ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif. Meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga. Nah, konteks inilah yang kemudian akan kami bawa ke ekonomi di Indonesia yang nanti akan mempengaruhi APBN dan pelaksanaan APBN. Kita lihat harga komoditas yang tadi disebabkan karena berbagai macam gejolak order dunia yang mengalami disrupsi. Harga komoditas ini mengalami koreksi sejak tahun 2023 akhir tahun. Kita semua tahu sesudah perang Ukraina tahun 2022 awal, harga komoditas melambung tinggi di tahun 2022 dan 2023. Namun hanya bertahan sekitar 18 bulan. Pada paruh kedua banyak komoditas itu terkoreksi harganya. Dan kita lihat seperti coal, batu bara kita dalam hal ini. Tahun 2023 kita lihat di sana, itu sudah mengalami penurunan yang tajam. Dulu pada saat 2022 sempat mencapai 400 US dollar per metric ton. Respons atau koreksi yang terjadi semenjak 2023 cukup dalam. Di level bahkan turunnya di bawah 200. Dan koreksi ini terus berlangsung sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat year on year, harga coal yang sudah terkoreksi turun dari 2023. Year on year dibandingkan tahun 2024 yang sudah rendah,
itu masih turun 12,6%. Kalau dari Januari ke Februari itu 16,5%. Jadi trennya masih menurun, kalau kita lihat itu kan masih ke bawah. Sekarang sudah mendekati di 100 US dollar per metric ton. Bayangkan 3 tahun yang lalu harganya 4 kali lipat. Kemudian minyak Brent. Kita juga lihat sesudah pernah melambung hampir mencapai 100 dolar di tahun 2022. 2023 juga mengalami kenaikan yang hampir mendekati 90 dolar per barel. Kemudian mengalami penurunan, saat ini ada di 69,3 dolar per barel. Year on year, harga hari ini yang 69,3 dolar per barel itu 5,9% di bawah tahun lalu. Jadi ini sudah terus masih mengalami penurunan. Year to date-nya Januari ke Februari juga turunnya 7,2%. Month to month Januari ke Februari mengalami 8,7. Harga minyak ini tekanannya luar biasa karena tadi disrupsi dan ketidakpastian karena perang dagang pasti akan menimbulkan perlemahan ekonomi di negara-negara, terutama negara maju yang sedang memicu perang itu. Dan ini berarti akan menyebabkan harga minyak mengalami tekanan. Kalau ada sedikit berita baik adalah harga CPO kita. Kita mengalami recovery. Tahun lalu harga yang sekarang 95 dolar per ton itu meningkat cukup tajam 27,8%. Nanti Pak Gito akan menjelaskan mengenai dampaknya kepada penerimaan terutama dari pabean dari pihak luar, Meskipun year to date-nya sedikit tipis, turun 0,5%, tapi year on year itu harga CPO yang sekarang mencapai di atas 1.000, itu adalah hal yang positif untuk perekonomian kita. Month to month pun masih naik 2,1%. Beras yang merupakan harga yang berkontribusi besar terhadap inflasi, volatile food, secara tahunan mengalami penurunan tajam 22%, year to date-nya juga 2,5. Ini seiring dengan panen yang cukup banyak di Indonesia dan stok beras di Indonesia yang cukup bagus juga. Indonesia dalam posisi yang relatif bisa mengamankan, bahkan menjelang hari raya Lebaran kita tidak mendengar gejolak harga naik. Biasanya dulu kalau bulan-bulan Ramadan itu cerita tentang harga ayam naik, daging naik, dan kalau nggak salah ini hanya cabai yang naik sedikit. Jadi harga pangan luar biasa stabil pada saat kita sedang akan merayakan Idul Fitri. Moga-moga ini akan berjalan secara baik. Untuk komoditas lain yang penting untuk Indonesia seperti copper, tembaga, dan nikel, untuk copper juga ada perbaikan. Year on year-nya naik 9,8, year to date-nya 8,7%. Mantumannya juga naik 0,9. Ini hal yang positif untuk kita. Kita berharap 2025 tren dari paling tidak harganya tidak terus mengalami koreksi yang waktu itu mulai terjadi di tahun 2023. Untuk nikel, kita lihat year on year-nya agak mengalami penurunan 6%, tapi year to date sudah mengalami kenaikan lagi yaitu 8%. Month to month-nya juga naik 6,6. Jadi harga komoditas dalam hal ini beberapa yang sudah mengalami koreksi level rendah sejak 2023 akhir masih berlangsung sampai sekarang. Untuk beberapa harga pangan masih bervariasi. Dan untuk komoditas yang penting bagi perekonomian kita ada tren perbaikan. Ini memberikan suatu optimisme atau harapan yang positif. Hal positif lain untuk ekonomi Indonesia adalah aktivitas manufaktur kita.
dengan disrupsi yang luar biasa besar, hampir semua negara mengalami dampak aktivitas manufaktur tadi karena supply chain dan tarif yang terjadi, import dari berbagai raw materials pasti menimbulkan dampak pada kegiatan manufaktur di berbagai negara. Banyak yang kemudian PMA-nya di level kontraktif atau dalam hal ini di level di bawah 50. Banyak yang di bawah 50 dan stay di bawah 50. Kalau kita lihat di sini ya, yang warnanya pink itu Eropa ya, kalau nggak salah ya. Itu yang paling bawah itu. Dari 2023 ekonomi Eropa sungguh sangat tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat terutama yang negara besarnya Jerman, Prancis. Manufaktur activity di Eropa terus-menerus dalam kondisi kontraktif selama bahkan hampir 2 juga mengalami kemudian Vietnam terpukul sangat keras yang kemudian kita lihat aktivitas manufakturnya akan terdampak oleh perang dagang karena ini perang dagang itu dampaknya langsung either ke manufaktur atau pertanian. Dan Indonesia, alhamdulillah, kita juga tidak imun, kita mengalami juga dampak kontraktif, tapi rebound dari Indonesia itu yang mana sih merah itu ya? Ya merah, maksudnya dibikin sama tebelnya kayak yang hitam itu. Yang hitam itu global, juga sudah mulai pulih. Indonesia pulihnya lebih tajam dan lebih cepat dari sisi perbandingan peers maupun global. Ini yang kita syukuri dan ini menjadi landasan bahwa terlepas dari berbagai banyaknya sekarang ini perangnya terjadi di bidang ekonomi melalui penerapan tarif dan tarifnya itu nggak 5%, naiknya itu 25%. Jadi itu shock banget kalau untuk kegiatan manufaktur. Indonesia mampu untuk rebound.